Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Quran semua, apa kabar semuanya? Makan siang atau lagi nyantai dulu sambil ngobrol-ngobrol sama teman atau langsung makan aja nih, udah lapar gitu ya. Oke, apapun yang teman-teman lakuin sekarang ya, tentunya mudah-mudahan bisa sambil dengerin kita ya. Sambil dengerin agenda kita siang hari ini, yaitu Isbal, istirahat siang bersama Al-Quran. Yeay. Oke, pada siang hari ini sambil nemenin teman-teman beristirahat siang ya, dari kepenatan bekerja dari pagi sampai siang ini ya, atau mengistirahatkan pikiran dan jiwa raga gitu ya, sambil ngisi bensin juga gitu ya. Tapi tetap mudah-mudahan telinga kita, hati kita bisa tetap mendengar, bisa tetap dekat dengan Al-Quran. Yeay, sip, amin ya rabbal alamin. Oh iya, tering doa juga, mudah-mudahan teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, dimanapun teman-teman beraktivitas ya, senantiasa dalam keberkahan, dalam kegembiraan, kebahagiaan, kesehatan ya, dan keistiqomahan keimanan tentunya, dan interaksi yang tetap intens dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Oke, gimana teman-teman, pekerjaannya seru? Capek atau gimana ya? Ya, kita alhamdulillah lah masih capek dengan pekerjaan gitu ya. Mungkin di luar sana saudara kita tuh capek nyari kerjaan gitu ya. Kita capek dengan mengerjakan sesuatu yang jelas sudah ada kerjaannya gitu ya. Oke, dimanapun kita sekarang, atau lagi makan atau lagi ngapain sekarang ya, mohon izin masuk ke ruang dengar teman-teman semua ya. Kemarin kalau nggak salah kita udah bahas perbaikan bacaan surah Al-Fatihah sampai dengan Maliki Yaumiddin ya, kalau nggak salah ya. Cemiu nih kalau saya salah ya nggak sih? Oh iya benar. Oke, kemarin sampai Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Oke, kita lanjutin ya teman-teman ya. Oke, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke ayat selanjutnya di Al-Fatihah ya. Yang ini luar biasa, yang merupakan kayak declare kita lah gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Hanya kepadamu lah ya Allah kami mengabdi atau beribadah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Mantap banget ini. Ya. Kami hanya menunjukkan ibadah dan isti'anah atau permintaan tolong itu hanya kepadamu ya Allah. Wah, luar biasa banget ini. Artinya kita tuh yang namanya ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah, nggak boleh kepada selain Allah ya. Kami menyembahmu dan kami nggak akan menyembah selainmu ya Allah ya. Kami meminta tolong kepadamu dan kami tidak meminta tolong kepada selainmu ya Allah. Wah, luar biasa nih. Masya Allah ya. Oke, kita lihat lagi cara bacanya. Kita fokus pada cara bacanya teman-teman. Nah, ini juga hati-hati, jangan sampai ketika kita menyatakan sesuatu ya kepada yang lain gitu ya, jangan sampai keliru gitu kan. Bayangin nggak dulu kita misalkan menyatakan lamaran gitu kan, ketika khitbah kita salah gitu kan, wah itu repot juga gitu. Ini kita menyatakan deklarasi ini menyatakannya sama Allah loh, jangan sampai kita salah ucap, salah baca ya, salah lidah nih ya. Baik, ayat Iyyaka na'budu ya di Al-Fatihah, kita coba pelan-pelan. Oke, silahkan pendengarannya dipasang lebih terang lagi. Kalau misalkan makannya udah selesai, mau ngeliat mushaf, silahkan gitu ya. Oke, tip. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, saya ulangi ya teman-teman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mantap. Oke, nah hati-hati di sini. Yuk kita telisik pelan-pelan ya. Di ayat ini teman-teman, pastikan ada tasydid di huruf iya-nya. Ya, jadi jangan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu menghilangkan tasydid di huruf iya-nya. Korupsi ya kita ya. Even itu cuma satu tanda gitu ya.
Benar-benar ya Quran ngajarin kita untuk nggak korupsi walaupun hanya satu tanda gitu ya. Tasydidnya dihilangin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu keliru. Harusnya gimana? Pastikan iya-nya bertasydid ya, sahabat Quran semua. Iyyaka na'budu. Iyyaka. Iyyaka. Ya. Jadi iyyaka, pastikan iya-nya bertasydid ya. Dan iya-nya 2 harokat ya, diayun sekali. Iyyaka, jangan kepanjangan juga dan juga jangan kependekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini hati-hati ya. Nih kita ketika lagi sholat misalnya gitu. Ketika lagi sholat biasanya kita kayak gitu tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, ya. Pastikan iyyaka. Iyyaka. Ya. Itu satu hal yang perlu diperhatiin. Yang kedua, nah ini juga common mistake banget teman-teman. Lagi-lagi kita menjadi sutradara huruf yang tertukar antara ain dengan hamzah. Biasanya kita baca iyyaka na'budu. Na'budu menggunakan hamzah. Harusnya gimana? Harusnya pastikan itu menggunakan ain, tengah tenggorokan. Bukan dari bawah tenggorokan. Ya ini memang sering banget ya. Hamzah ditukar sama ain, ain ditukar dengan hamzah gitu ya. Ha ditukar dengan ha. Nah ini memang huruf tenggorokan ini agak-agak menarik ya. Pastikan na'budu pakai ain, bukan na'budu pakai hamzah. Na'budu tengah tenggorokan, jakunnya tuh yang buat cowok ya. Sedangkan na'budu pakai hamzah, tenggorokan bagian bawah. Itu jelas 2 huruf yang berbeda. Ya, jadi jangan sampai na'budu, pastikan na'budu ya. Iyyaka na'budu. Ya, ain ya teman-teman, bukan hamzah ya. Selanjutnya yang jadi juga perlu jadi perhatian dari kita. Ternyata ya nggak cuma kita doang yang perlu perhatian, tapi ayat-ayat Quran juga perlu perhatian dari kita nih ya. Karena kita sering salah bacanya teman-teman. Nah, biasanya juga yang keliru baca gini teman-teman. Nih, contoh bacaan yang keliru. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu. Nah, du-nya suka dipanjangin. Ya, du-nya kadang suka dipanjangin lebih dari 1 harokat. Padahal du di situ nggak ada madnya. Ya, artinya hanya dibaca 1 harokat aja. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ya, jangan sampai du-nya kepanjangan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kan jadi sempurna salahnya ya. Hati-hati madnya jangan sampai ini. Ya, panjang pendek itu bisa mempengaruhi makna loh, hati-hati ya. Oke, iyyaka na'budu. Nah, wa iyyaka sama tadi ya, pastikan iya-nya bertasydid ya. Iyyaka bertasydid ya-nya, jangan sampai iyyaka ya. Selanjutnya nasta'in. Nasta'in. Nah, jangan sampai nasta'in ditukar sama hamzah ya. Pastikan nasta'in itu pakai ain ya. Isti'anah ya. Permintaan tolong ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Nah, ya, jadi jangan sampai nasta'in. Nah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mantap. Oke, ada yang mau ditanyain? Ada yang mau dikonfirmasi? Langsung tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sebisa mungkin sih ini ketika kita sholat ya, mungkin next selanjutnya ketika mungkin nanti kita sholat asar gitu ya, atau sholat yang lainnya, bener-bener di ini tuh, bener-bener oh iya ini deklarasi kita nih, ini ucapan kita sama Allah, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi
ya, beribadah dan hanya kepadamu juga kami mohon pertolongan. Itu ketika baca tuh masukin ke hati kita gitu. Sehingga kita tubuh kita nggak hanya cuma gerakan ritual sholat gitu aja gitu kan, berdiri terus baca, tapi benar-benar ngeresep gitu. Oh iya, ini kita sedang berkomunikasi sama Allah, kita sedang menstate sesuatu gitu sama Allah gitu, bahwa ya Allah, kami tuh hanya beribadah kepadamu, nggak sama yang lain, kami hanya minta pertolongan kepadamu, nggak sama yang lain gitu ya. Luar biasa nih, keren banget ininya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Oke. Next. Selanjutnya, nah ini juga keren nih, ya, keren, ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, apa itu ayatnya? Yap, betul. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, oke, saya akan baca. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, lagi, saya ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, hati-hati teman-teman ya. Ya, tunjukilah, bimbinglah dan berikanlah taufik kepada kami untuk meniti siratal mustaqim ya, jalan yang lurus ya. Jalan yang yang terang, yang jelas, yang mengantarkan orang-orang yang berjalan di atasnya untuk sampai kepada Allah dan berhasil menggapai surganya Allah. Wow, luar biasa ini. Doa yang luar biasa nih ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Cuma hati-hati dengan bacaannya ya. Nah, kali ini biasanya yang terjadi adalah kita menukar huruf shad ya, huruf shad dengan huruf sin ya. Biasanya ihdinas siratal mustaqim ya. Di qiraah yang kita ya, yang juga yang banyak di Indonesia ya, Hafs ya, An Asim, Thoriq, Syatibiyah, yaitu pakai shad. Mungkin qiraah lain juga ada yang pakai sin sih ya, cuma ini kita pakai shad gitu ya. Jadi pastikan pakainya shad bukan sin ya, walaupun mungkin di qiraah lain ada yang pakai sin gitu ya. Apa itu qiraah? Nanti insya Allah kita bahas ya, qiraah riwayah gitu ya, nanti kita akan bahas Hafs, An Asim, Thoriq, Syatibiyah yang banyak di Indonesia. Oke, yuk kita fokus lagi ke bacaannya ya, cara bacanya. Yang pertama ya, pastikan jangan ada jeda antara na dengan shadnya ya. Jangan sampai ihdinas siratal mustaqim, seolah-olah tasydidnya hilang tuh di atas shadnya. Padahal di atas shadnya ada tasydidnya kan? Harusnya dari na langsung masuk ke huruf shadnya. Ihdinas ya, pakai shad. Sosi subas ya. Bedakan dengan sin. Sasi subas ya. Beda ya antara shad dengan sin. Walaupun makhrajnya sama, shad dengan sin ya. So, sin, zai itu sama makhrajnya ya. Ujung lidah hampir kena gigi seri bawah. Cuma yang membedakan mereka, yang membedakan antara shad dengan sin adalah sifatnya. Ya, shad sifatnya itu isti'la ya, lidahnya naik ya, pangkal lidahnya naik. Sedangkan kalau sin kebalikannya, dia istifa, justru malah turun lidahnya ya. Jadi jangan sampai ihdinasi itu lidahnya masih di bawah ya. Harusnya gimana? Ihdinasi, so si su bas ya. So si su bas. Susan sani sos na minal musni masisan sani so. Itu kalau pakai shad. Nah, kalau sin gimana? Sasi subas. Susan sani sas na minal musni masisan sanisa. Beda ya. Dua huruf yang sebenarnya berbeda, tapi
makhrajnya deketan, sering ketuker nih ya. Shad dengan sin. Pastikan si bukan si ya. Apa yang membedakan sin sama shad? Ya tadi isti'la'nya ya satunya ya. Kalau shad pangkal lidahnya naik, kalau sin turun ya. Jangan ada jeda antara shad antara na dengan shadnya. Ihdinas si ya, si bukan si ya, bukan pakai shad, bukan pakai sin. Nah, selanjutnya juga hati-hati dengan huruf po. Huruf po bukan to tapi po ya. Seperti yang sebelumnya kita pernah talaki ta'ud ya. Jadi bukan siroto tapi siropo. Po. Nah, po juga seperti itu. Po juga mirip dengan huruf shad ya, sifatnya yaitu isti'la ya, pangkal lidahnya naik ya, po. Jadi bukan to tapi po. Bang beli soto, nah masih salah tuh, harusnya bang beli sopo ya, sopo sama bakso. Sopo harusnya gitu, bukan soto ya, tapi sopo ya. Jadi po-nya tebal ya, apa namanya, dia isti'la juga, dia itbak juga gitu ya. Jadi jangan sampai siroto tapi siropo ya. Ihdinas siratal mustaqim ya. Lagi-lagi ingetin lagi bahwa hati-hati dengan huruf lam, huruf mim, huruf nun ketika dia itu sukun ya. Biasanya suka mantul suka mantul, suka keseret. Ihdinas siratal mustaqim, siratal gitu ya. Harusnya siratal mustaqim ya. Jadi kalau saya slow motion, ihdinas siratal mustaqim ya. Jadi hati-hati. Al-mustaqim. Nah, teman-teman hati-hati ya. Al-mustaqim itu pakai qaf, bukan pakai kaf. Bukan mustaqim tapi mustaqim pakai ko. Apa bedanya qaf dengan kaf? Beda ya, secara makhraj juga. Ya sih, sama-sama di pangkal lidah tapi qaf di belakang banget, kaf itu di depannya huruf qaf gitu ya. Qoka, pangkol, pangkal gitu ya. Pangkol lidah, pangkal lidah ya. Kaf di depannya huruf qaf gitu ya. Jadi jangan sampai ihdinas siratal mustaqim pakai kaf ya. Padahal mustaqim pakai qaf ya. Bedanya juga gitu. Tadi sama nih. Beda antara shad dengan sin, beda antara po dengan ta, beda antara qaf dengan kaf ya. Pokoknya yang belakangnya o ya, kecuali ro walaupun dikasih fathah itu sifatnya isti'la gitu ya. Pangkal lidahnya naik. Kho so do to do go ko ya, belakangnya o semua walaupun dikasih fathah kan ya, tetap ya. Go ya go bukan ga gitu kan. Ya, po ya po bukan ta gitu ya. Nah, itu sifatnya isti'la. Pangkal lidahnya naik ya. Kalau naik kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas ya. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Nah, ya, jadi jangan sampai qafnya itu di switch atau kita ganti dengan kaf. Nah, itu keliru ya. Jadi gimana bacanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Wis, mantap ya. Wah, ini mantap ini doanya ya. Ya. Doa ini benar-benar salah satu doa yang mungkin lengkap gitu ya, ngerangkum berbagai macam kebaikan dan sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang hamba, ya enggak sih? Iya, kita dikasih hidayah gitu ya untuk tetap berjalan di atas kebaikan gitu ya. Hidayah di atas jalan yang lurus ya. Hidayah untuk bisa memahami dan mengamalkan rincian-rincian agama kita ini, Islam yang kita cintai ini ya. Nah, begitu juga dengan doa ini ya, ihdinas siratal mustaqim. Ini kayak ngerangkum semua ya kebutuhan seorang hamba ya. Oleh sebab itu setiap kita nih ya mesti kudu wajib gitu ya memanjatkan doa ini,
di setiap rakaat sholat yang kita lakuin, ya. Kita nggak mungkin kan meninggalkan bacaan ini ketika sholat, ya. Dari Maliki Yaumiddin, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kan nggak mungkin. Pasti ada ihdinas siratal mustaqim. Ya, saking pengennya kita dipaksa gitu sama Allah untuk berdoa gitu ya. Masya Allah. Allah itu apa namanya? Benar-benar tahu kebutuhan kita gitu ya. Duh, jadi meleleh nih kalau denger ya. Sebenarnya Allah tuh amat sangat mencintai kita banget gitu ya. Kita doa aja dipaksa gitu ya, tidak lain bukan supaya memang sebenarnya kita butuh doa ini gitu ya. Saking butuhnya gitu ya, Allah mewajibkan kita ya di setiap rakaat kita sholat ya, setiap hari gitu ya, 17 kali kita memanjatkan doa ini. Masya Allah, Allahu Akbar ya. Oke, gimana? Udah mau selesai ya ininya ya, makan siang, istirahat siang ya. Udah siap lagi, bersiap dengan aktivitas yang seru. Kalau kita menganggap bahwa apa yang kita kerjakan itu seru, berfaedah, bermanfaat, insya Allah kita akan lebih semangat gitu ya. Tapi kalau kita udah ngeluh duluan, kayaknya sih pekerjaannya juga nggak terlalu berat, tapi yang berat adalah keluhan kita gitu ya. Jadi teman-teman, yuk jauhin keluhan dari kerjaan kita, karena keluhan itu kan nggak menyelesaikan pekerjaan, yang ada bikin capek doang gitu ya. Mengeluh itu capek. Kalau lah misalkan dengan banyak mengeluh kita itu selesai pekerjaan kita, ya udah yuk kita ngeluh bareng-bareng gitu kan. Tapi kan enggak ya. Makin banyak ngeluh makin berat kerjaan. Udah kerjain aja. Selagi itu baik, selagi itu nggak melanggar syariat dan nggak melanggar ketentuan hukum yang ada gitu ya. Ya udah, just do it gitu ya. Bismillah, mudah-mudahan jadi amal soleh tersendiri buat kita. Oke teman-teman, jadi gimana bacaan Al-Fatihahnya? Udah ke-upgrade mudah-mudahan ya. Oke, coba kita review lagi bacaannya dari ta'awudz sampai dengan al-mustaqim ya. Siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, sama situ ya. Hati-hati, siratal mustaqim ya. Qim ya, jangan sampai keliru di hurufnya. Perhatikan banget setiap hurufnya, setiap panjang pendeknya ya. Jangan sampai kita keliru bacanya teman-teman. Oke teman-teman, untuk episode Isbal kali ini ya, istirahat siang bersama Quran hari ini kita cukupkan. Insyaallah kita lanjut lagi di next Isbal gitu ya. Oke, kita cukupkan, kita akhiri dalam istighfar dan alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum. Afwan minkum, saya Arfah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.